Mempelai dapat iso hubungan dengan Tuhan. Kita banyak janji dan kita tahu sedang digenapi. Bahkan sudah digenapi. Tapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, percuma kan? Karena yang punya semua mujizat, pembuat mujizat adalah Tuhan. Kalau orang membedakan melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan itu beda. Kalau melayani pekerjaan Tuhan belum tentu tepat. Karena kita tidak punya hubungan. Tapi kalau melayani Tuhan, pasti kita melayani pekerjaan Tuhan. Misalnya kita mau dengerin nih perintah dari Panglima, tapi kita gak punya hubungan. Kita gak ngerti apa yang diomongin. Bahkan kadang-kadang kita nangkepnya salah. Jadi kita hari ini mau bicara tentang hubungan dengan Tuhan, itu luar biasa manfaatnya. Ya, saya contohnya nih, saya baru pulang dari Sydney dengan keluarga. Kali ini benar-benar kayak saya nggak benar ngelayani pasukan di Sydney. Sampai saya bilang jangan bilang coach datang ya, karena sudah ada Ibu Deborah dan tim. Nanti coach datang dia ribut pada. Saya melayani cuma keluarga. Saya pikir gini, aduh Tuhan sama sekali gak boleh. Ipar saya udah bilang gini, boleh gak kali ini? Padahal saya cuma begini, kumpulin dong generasi 50 tahun ke atas. Cuma sebentar. Can you? Bisa gak kali ini sabat sama keluarga saja? Oh iya ya sudah dengan keluarga. Tapi saya lihat ajaib hubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba ya keluarga saya. Yang tadinya gak percaya udah ikut reiki, ikut apa segala macam. Tiba-tiba mereka mau mendengar. Dan sampai hari terakhir, malam terakhir, saya TPU, beresin TPU. Ambilkan tamannya kakak saya besar. Ngambil pohon paling jelek, dicabut dari akarnya yang bukan ditanam oleh Tuhan. Dan mereka beramai-ramai sampai ada yang jatuh. Ipar saya sampai jatuh saking semangatnya. Saya cuma bilang begini, ajaib. Semua keluarga saya yang anaknya yang tadi agak jauh dari saya tiba-tiba semuanya mau. Itu manfaat hubungan dengan Tuhan. Itu ajaib banget. Jadi saya mau sharing tentang isonya apa aja. Katanya kemarin ada yang nanya begini, gimana sih mempelai bisa lulus iso hubungan dengan Tuhan? Kayaknya kita nih kok berjuang banget gitu, sampai nggak bisa. Coba kita akan dengerin, kita akan sharing ya. Saya sharing hubungan dengan Tuhan itu apa aja, ada 6 kunci ya. Next. Satu, yang pertama ya. Yang pertama adalah ada kerinduan dengan Tuhan. Rinduan bertemu. Kalau kita nggak rindu, nggak akan ada hubungan. Kalau kita nggak suka dengan orang itu, nggak bakal ada hubungan. Ya, jadi kita nggak bakal. Saya contohnya nih, dulu saya lagi kerja di bank. Saya punya 2 sahabat sebetulnya. Tapi sahabat yang pertama itu oke, dia selalu jadi berkat ya. Tapi yang kedua, kalau kita makan siang bareng-bareng, saya bilang begini, yuk kita mau makan apa? Makan sate aja ya. Tiba-tiba dia yang mutusin, enggak, makan soto. Tapi yang paling nggak enak, pakainya supir saya. Tapi setiap kali gini, Ren di depan panas, lu duduk di depan. Jadi saya bilang gini, ini supir siapa? Ini yang bisa. Tiap kali kalau dia begini, yuk kita makan yuk. Enggak sempet. Kenapa kita bilang enggak sempet? Coba teman-teman yang kita enggak suka ajak kita pergi. Kita bilang enggak sempet. Tapi kalau kita suka, dia bilang begini, lagi ngapain Rin? Emang mau kemana? Yuk kita mau ke coffee yuk. Tunggu ya sebentar gue beresin kerjaan dulu. Pasti betul lah. Itu ke Tuhan juga begitu. Kalau kita punya kerinduan, kita pengennya deket sama Tuhan. Di rumah saya kadang sering sendiri. Tapi saya gak rasa sendiri. Saya bisa rasakan Tuhan, saya bisa cium baunya Tuhan. Saya pengen Tuhan cerita lewat apa aja gitu. Jadi itu yang kita harus satu adalah coba bilang Tuhan aku rindu lihat. Saya mau tanya ya, seluruh dunia sebetulnya rindu dengar suara Tuhan. Betul gak sih? Kenapa dia cari dukun? Kenapa dia cari pelamar itu yang lamarin? Karena dia pengen dengar suara Tuhan. Jadi kalau kita mau rindu dengar suara Tuhan, mari kita cari seperti isonya. Seperti standarnya ya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kapan aku boleh datang menghadap Allah? Rusa butuh air, kalau enggak bisa. Sama kayak kalau kita kehausan enggak bisa. Kelaparan masih bisa, haus tuh enggak bisa. Kita selalu bilang begini, kalau yang belum bisa ya bilang gini, Tuhan aku mau ketemu Engkau.
Kalau aku dengar cerita Bang Lima kok enak banget. Kalau aku dengar cerita yang ini enak banget, aku juga mau. Buat aku nih rindu. Karena kadang-kadang, karena hati beku dan TPU-nya belum selesai. Apalagi dia gak suka dengan bapaknya. Jadi Tuhan itu seperti bapak yang kejam, hakim yang di atas. Yang cuma menghakimi dan mencari kesalahan. Kita mesti beresin. Supaya kita ini gak beku. Bilang yang bisa beresin juga yang paling expert adalah Tuhan. Jangan cari kemana-mana. Nyari orang malah bingung. Nyari coba pemimpin ya, cari Pak Luki, saya, Bu Iin. Pasti ada bedanya dikit, betul gak? Karena kan tiap orang kan menyelesaikan kesembuhannya beda-beda. Banyak itu tuh. Tapi kalau kita ini benar-benar bilang Tuhan maulah aku, pokoknya bagaimanapun aku mau. Nah itu dengan kerinduan kita akan lihat Tuhan bilang apa kan? Jika engkau mendekat padaku, aku mendekat padamu. Jadi kita yang mendekat, Tuhan akan mendekat ya. Jadi kalau bisa yang desperate, jangan sampai begini ya. Kalau ada masalah, waduh kayaknya benar-benar rindu cari Tuhan. Tapi kita kan pernah bilang dari halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Banyak orang cuma sebetulnya di halaman. Karena halaman itu kalau kita sedih, nangis, Tuhan ya datang gak? Datang. Tapi cuma menyembuhkan, memulihkan itu aja di halaman. Tapi kalau udah di ruang kudus, kita ini sudah jengking nih pakai doa. Kita gak boleh sedih, harus menaklukkan, remuk hati semuanya. Tuhan tidak pandang hina. Kita akan yang selalu saya ajarin gini, kita remuk di hati dan pikiran itu gak apa-apa. Tapi Tuhan akan buat kita terobos sampai ke roh. Karena jiwanya dikuasai oleh roh Tuhan. Ya, jadi kita bilang benar-benar yang pertama enggak repot, enggak susah kayak ibu, kayak coach Irin, kayak enggak. Yang gampang aja nih ya. Cuma bangun pagi. Tuhan, aku rindu cari engkau, ketemu engkau. Bangun aja pagi. Mau sibuk kayak apapun jangan urusin masak dulu. Jangan urusin yang lain. Cuma datang gini, Tuhan makasih. Makasih Tuhan. Hari ini aku mau menikmati engkau. Nanti aduh Tuhan itu tuh ya cuma kita duduk di mobil aja gini. I miss you Lord. I miss you so much. Tiba-tiba dia ada di samping kita. Sering-sering kemarin saya doain orang. Doain saudara saya selalu. Dia merasa dia udah gak ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini, aku selalu ada di sampingmu. Sekalipun gak sadar. Tapi aku di sampingmu. Karena aku mau kamu kembali lagi padaku. Jadi kita cuma ngomong aja sama Tuhan. Mau denger, mau merasa gak apa. Ngomong aja dulu. Nanti kita rasakan. Ya, yang selanjutnya yang kedua, punya waktu dan quality time. Ya, Lukas 10 ayat 39 dan 42, Maria sedang duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan menjawab Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita nih jangan sibuk pelayanannya, waktunya buat Tuhan. Tapi kita ini gak pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan pernah bilang sama saya begini. Orang bisa bicara tentang keajaiban Tuhan. Tapi tidak pernah berbicara dengan yang punya keajaiban itu. Dalam bahasa Inggrisnya gini. We talk so much about Jesus. But we never talk to Jesus. Yang buat semua itu adalah Tuhan. Makanya kita kenapa mesti punya waktu? Karena cobalah kalau kita rindu sama teman. Selalu pengen punya waktu yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita gak punya waktu ya gak ada. Kita akan sibuk dengan pelayanan sesungguhnya sampai akhirnya kita ini kering banget. Karena Tuhannya gak ada. Kalau kita di Mahanaim bisa berasa kok. Kalau kita ini pelayanan ya. Berasa nih ini lagi Tuhan apalagi gak Tuhan. Kalau gak Tuhan ini kayaknya nih pikiran kita jalan tapi pun sakit kepalanya. Karena kita ini pikirannya kita olah sendiri. Ini abis ini ngomong apa, abis ini ngomong apa. Tapi kalau bersama Tuhan itu gak capek. Tiba-tiba kita kaget lihat loh orang itu nangis, orang ini. Itu bersama Tuhan. Ya jadi yang kedua kita harus cari, jangan bilang gini gak punya waktu. Gak punya waktu tapi nontonin TikTok sejam 2 jam. Betul gak? Gak punya waktu buat Tuhan karena kita sibuk sekarang gak baca firman. Loh kita ini kan handphone sekarang ya notifikasinya banyak banget. Orang lagi baca firman tiba-tiba seret muncul yang lain. Seret nanti ada gak cuma lihat aja teman lagi ngomong gitu. Tiba-tiba keluar. Bahkan kalau tuh iblis tahu
Ini gaya-gayanya ini orang belum selesai dengan pornografi. Tiba-tiba dia keluar, set, muncul. Dan kita tahu si AI ini, si jelek ini sekarang. Kita baru ngobrol, misalnya ngobrol sama ibu ya. Aduh kayaknya pinggangku rada gak enak. Nanti keluar iklannya. Gak perlu browsing loh sekarang. Dia keluar tiba-tiba. Nah itu bahaya. Makanya kita sediakan waktu, kalau hampir gak bisa terganggu, matikan itu. Ketemu Tuhan. Ya, tapi juga jangan gini cuma waktu ini ya. Siapa yang ikut itu loh? Grup baca firman 10 pasal. Ditanya deh, apa yang dibaca? Enggak tahu. Cuma kejar setoran. Lebih baik kita ini benar-benar Tuhan, bicara Tuhan. Saya lagi suka dengan Lukas 24 ayat 45. Bahwa Tuhan buka pikiranku. Supaya aku ini dapat menerima pengertian dan pewahyuan secara supranatural dari firman Tuhan yang kubaca dan kudengar. Lukas 24 ayat 45. Jadi kita mesti punya quality time. Percuma kita doa 3 jam. Tapi Tuhan yang gak kenal sama kita. Gak urusan kita cuma quality time. Doa sebanyak-banyaknya. Enggak. Kita doa ke sini, ke sono, ke sini, sono. Enggak kenal. Jangan sampai Tuhan bilang gini. Nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi yuk punya waktu mulainya 15 menit. Lalu 30 menit. Lalu ini lama-lama ya enggak ketemu Tuhan tuh rasanya buah. Dan ini kalau ibu bilang rasanya rentak semuanya. Kalau Tuhan enggak ngomong itu aduh rasanya. Nanti ya di tengah-tengah semua ya. Di tengah ujian apapun kalau kita punya hubungan. Saya ingat waktu mama saya pulang saya kelihatan banyak. Tapi waktu papa saya pulang cuma beda sebulan kurang 3 hari. Saya gak lihat apa-apa. Kalau gak lihat tuh bukannya kayak Tuhan gak bicara gitu. Saya yang bilang sama ibu, bu doain bu. Supaya ini gak tahu ini papa pulang kok aku gak dapat apa-apa. Karena aku sibuk ngurusin warisan lah, ngurusin apa. Ngurusin semua keluarga. Saya ini bungsu tapi saya urusin semua. Tapi terus waktu ibu sudah doain saya tiba-tiba lihat di rumah duka loh. Papa mama saya pakai baju putih. Pegangan tangan yang satu begini, yang satu begini. Dia bilang sampai jumpa. Dan saya bersyukur banget. Itulah kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, quality time. Tuhan menghargai itu. Oke, yang ketiga. Standarnya adalah ada komunikasi dan cara berkomunikasi. Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan ia datang mendekat dan berkata. Jauhlah daripadamu untuk membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Abraham berani mendekati Tuhan dan menyentuh sisi hati Tuhan tapi tetap dalam protokoler. Ibu punya pintu belakang ke Tuhan. Tapi ngerti protokoler. Tahu. Kita pun nih ya, mulainya dengan manusia. Saya ini dekat sama ibu loh. Tapi saya gak pernah kurang ajar, bener gak bu? Dari dulu kalau saya mau telepon ibu gak berani. Saya nanya, bu ada waktu gak saya mau telepon? Kadang-kadang ibu gini, pakai kata-kata dulu, japri. Saya padahal susah dikeluarin japri. Tapi karena saya tahu beliau sibuk, saya pakai japri. Kalau saya bisa hormat sama ibu, baru saya bisa hormat sama Tuhan yang saya gak kelihatan. Betul gak? Jadi latihan dengan sesama, kita akan benar-benar punya protokol dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya hubungan dekatnya, saya ini berani menegur secara halus kepada Pak Yusak. Karena saya punya hubungan. Saya ngomong-ngomong dulu, saya lihat dulu keadaan beliau. Terus saya bilang begini, dulu kan beliau sangat dekat sama ibu tapi tidak dekat sama Pak Daniel. Jadi saya masukin lah kata-kata, gak bisa gitu. Dulu belum panggil engkong, belum punya cucu. Om, kayaknya gak bisa gitu deh. Dan ini begini. Tapi didengerin loh. Beliau cuma gini, tapi sulit Rin. Coba deh, saya bilang gitu. Dia lakukan. Benar-benar, walaupun dia mau marahin saya tahu dia sayang sama saya. Emangnya saya gak dimarahin sama ibu? Saya tahu kalau dimarahin ibu, saya disayang. Karena saya cuma tahu dia percaya dengan saya. Jadi kita nih hubungan dengan Tuhan kan timbal balik ya.
Timbal balik. Jadi komunikasi itu mengerti, setiap orang beda-beda. Ngomong sama Bapak juga beda dulu kalau sama Pak Agung. Beda ngomong sama Pak Hadi, beda ngomong sama Bu Nani. Begitupun dengan Tuhan. Kita tahu kok. Tapi ada hal misalnya, Tuhan itu tuntut dari orang ini apa, dari saya apa. Seperti panggilan. Begitu kita jadi mempelai, kalau kita tidak kudus, itu dilempar, dikerjain sama iblis. Karena itu syaratnya. Terus gimana dong mempelai kok suka jatuh gak kekudusan. Memang itu kelemahan yang diituin sama si jelek. Tapi jangan takut. Kita gak kudus gini, Tuhan sekali lagi aku gak kudus, tolong kuduskan aku. Seperti sorry Tuhan karena aku tidak bisa percaya, tolong aku yang tidak percaya. Bisa kok, bukan harus kudus, gak apa-apa. Tapi kita datang ke Tuhan. Ya, oke, jadi cara berkomunikasi itu kalau kita mengerti enak banget. Kadang-kadang kan dari matanya Tuhan aja kita tahu. Senyumnya. Tahu gak kenapa saya kuat lagi 13 tahun yang lalu. Waktu dia datang ke saya dia bilang, mempelaiku, matanya lihat saya itu mata samudera yang membuat saya tenang. Mempelaiku, biarkan aku didik dia di sini. Saya gak bisa bilang tidak. Saya bilang oke Tuhan. Oke, dan sejak itu sampai hari ini saya jadi kuat. Jadi kita mesti tahu bahwa cara berkomunikasi, ingat gak dulu Pak Agung selalu bilang gini, menghimbau. Kita menghimbau Tuhan, tahu caranya menderongsor ya. Dia derongsor, dia menghimbau Tuhan, Tuhan aku tahu engkau ini suka. Saya pernah dimarahin ya Bapak Ibu karena saya ini ketakutan. Saya ingat dulu kan kita acara TTM ya, kita kena TTM. Tiap hari kita jam 8 doa di sini. Hari itu saya baru ditelepon sama anak saya yang di situ karena saya jadi deg-degan, saya sedih. Begitu lihat ibu udah lihat saya nih, ini model kok kayak begini gitu ya. Kayak takut gitu. Terus tiba-tiba kan kalau pemimpin di tempat sini kan gak ada acara siapin lama-lama. Karena anak begini, kamu pegang perjanjian, kamu pegang ini gitu. Terus saya bikin perjanjian, tiba-tiba karena saya takut bukannya tanya Tuhan, cari perjanjian apa ya. Kayak saya cari, saya duduk di situ depan, terus beliau tahu nih ini gak tepat, colek saya. Habis dicorek saya tahu harus selesai. Saya selesai. Begitu duduk di sini, mempelai apaan, nabi apaan, nggak tepat. Gitu. Kayak menggelegar tahu. Kayak ini ada ketiban petir. Saya gini, kaget gitu. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Itu gini, jangan cepat-cepat bereaksi. Oh ya. Ya saya duduk. Kan selalu ibu bilang gini, kalau kita udah salah diomongin malah dosanya dikurangin. Saya bilang gini, iya dosa dikurangin. Bagus kata tuh Roh Kudus ngerti. Seperti waktu itu udah ngomongin Yerobiam gitu ya. Terus tapi kalau ibu lihat kita belum beres, dari matanya aja dari kelingan kayaknya kita mau ditelen. Kan Bapak Ibu yang lain nih kan gak ketemu sama ibu lagi. Kalau kita kan abis ini ke green room. Dan saya ini setia duduk di samping ibu. Aduh lihat matanya ya. Saya mau ditelen kayaknya. Saya gini aduh salah gitu ya. Nanti di depan saya dia bilang begini. Hei Wasti. Waduh Wasti selesai lah hidup saya. Jadi mempelai. Aduh Wasti nih. Tuhan kok Wasti ya Tuhan. Tapi Tuhan itu nanti besoknya saya lagi doa gini. Kamu tuh sangat tahu kalau aku sangat mencintaimu. Iya Tuhan, engkau tahu aku gak mau jadi Wasti, aku mau jadi Esther. Balikan aku jadi Esther Tuhan. Tuhan bilang ini, bagus karena engkau sangat yakin dengan aku mencintaimu. Teruskan, marahnya juga gak apa-apa. Terus akhirnya begitu saya udah beres Tuhan bilang gini, udah terus aja mengucap syukur. Besokannya tiba-tiba ibu gak ngomongin lagi. Tiba-tiba udah bagus saja. Saya bilang gini, lolos. Bayangin siapa? Ada orang dibilang Wasti, melonya ampun. Melo kemana gitu ya. Akhirnya malah gak dapat apa-apa. Jadi kalau dimarahin ibu, karena dia lihat 3 meter di belakang kita. Dia udah lihat, ada spiritnya. Kita bilang gini, kenapa sih kok dimarahin? Enggak, dia udah lihat. Jadi beda-beda setiap hamba Tuhan ya. Jadi kalau ibu seperti itu, kalau kita mau dimarahin nggak kenal cara ibu berkomunikasi, jadilah kita jatuh terus dalam melodi kita sendiri, melankolis kita ya. Jadi yuk kita harus tahu cara berkomunikasi. Kalau siapa tahu juga nih kalau cara berkomunikasi sama ibu. Kalau ada 3 pertanyaan, taruh
3 pertanyaan, tiba-tiba dijawabnya boleh. Nggak tahu kita bolehnya yang mana. Jadi saya ini sampai punya trik ya, kalau kirim ke ibu, saya sudah siapin pertanyaan saya. Satu dulu, kalau udah dijawab baru satu lagi. Kalau enggak saya tulis begini, Bu ada 3 pertanyaan, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jadi ibu mau jawab yang mana gitu. Kalau enggak, nanti kalau dia gini, enggak ngerti kok sih ya. Udah kita kasih 3, ya boleh. Boleh yang mana Bu? Itu namanya kita tidak mengenal pemimpin kita. Gimana kita mengenal Tuhan? Ya, oke, ya itu ada komunikasi dan cara komunikasi. Yang keempat, ada cinta, enjoy each other. Kidung Agung 7 ayat 11-12, mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Bapak Ibu, kadang-kadang waktu dia izinkan terjadi sesuatu. Saya tahu karena dia ingin kita menerima sesuatu. Saya pernah ceritakan bagaimana setiap kali dulu saya kalau lewatin macam-macam. Saya bilang Tuhan, saya belajar apa lagi? Saya ini harus lewatin ini, saya belajar apa lagi? Tunjukkan, ajari aku. Kadang-kadang gak mengerti di tengah-tengah yang tidak enak. Tapi di situ ada cinta. Bayangin di tengah saya lewatin dengan suami saya. Tuhan bicara lewat orang lain. Saya begitu lewatin suami saya tiba-tiba keluar dari rumah dengan ajaiblah semua barang diambil. Saya bengong gitu. Padahal saya baru pulang dari pelayanan. Tapi setelah itu 2 hari setelah itu ada seorang hamba Tuhan dari South Africa. Dia begitu saya lihat saya dia cuma gini. Aku ada pesan untuk kamu. Tunggu ya, beresin dulu kerjaan saya. Dia bicara setengah jam. Dia bicara yang menunjukkan cintanya Tuhan. Tuhan bilang begini. Dia adalah perempuan yang kalau ada masalah dia tidak cari manusia lain. Tapi dia jengking seperti Musa di bawah kakiku. Kasih tahu dia, aku akan promosi dia. Memimpin satu grup orang. Walaupun saya ngomong apa. Lewat 7 hari saya dipanggil bos saya. Suruh pegang nasional, bayangin. Saya lagi lewatin macam-macam, suruh pegang bank, cabang secara nasional. Saya bilang Tuhan, luar biasa Engkau. Ya kalau hubungan itu, kalau kita punya cinta, enjoy each other. Kemarin nih saya mau cerita. Saya bawa kakak saya umur 70-an. Jadi saya mintain kursi roda, wheelchair. Saya minta kursi roda, begitu kita kan tahu ya semuanya tanya Tuhan. Betul gak? Hubungan itu kalau nggak dengar suaranya, kalau kita nggak tahu bahasanya ibu, gimana kita mau nangkep? Kita nggak ngerti bahasanya Tuhan, kita nggak mungkin nangkep. Dan hari itu, waktu berangkat tuh, saya nggak sadar. Yang pertama, saya ini bawa 2 per mau makan di pesawat, lupa. Yang kedua, Loris Firman disuruh masak ikan. Dia sudah bawa bumbu, cabai mentah dan semuanya, ini bisa ditandai nanti kalau datang lagi ditandai. Jadi saya nggak tahu. Terus Nancy bilang gini, Mami, kalau kita mau ikut wheelchair lagi nanti keluar ke airportnya Sydney, itu tunggu semuanya kosong, baru kita bisa. Lama Mami. Saya diem, Tuhan bilang gini, tunggu. Saya tunggu. Walaupun kelihatannya 1 jam tunggu loh. Tapi setelah masuk ambil koper kita, penuhnya luar biasa Sydney. Ngantrinya udah kayak nggak tahu. Tiba-tiba orangnya bilang gini, karena ada yang wheelchair kan. Katanya gini, kamu bawa apa aja? Oh bawa cuma keripik, cuma apa? Ya sudah dicop, udah lewat. Lewat sampai di rumah baru sadar. Kalau ada cabai, ada buah, besok kalau datang lagi itu akan dicek, dia udah ada data. Itu benar-benar Tuhan ya. Saya begini, kok ajaib ya. Benar-benar semuanya lancar. Saya bilang gini, aduh bagaimana kalau gak ngomong sama Tuhan ya. Saya bisa kena itu ya. Oke, jadi benar-benar bisa rasain, saya gak tahu ya. Sekalipun engkau dihianati suami, engkau dihianati teman-teman. Tapi kalau engkau terima cintanya Tuhan, is everything. Rasanya hatimu tuh ya
bangun tidur sukacita. Rasanya walaupun lewatin apapun, engkau punya hati yang bergembira, engkau jadi berkat. Kemarin saya bersyukur, sangat bersyukur. Saya arahkan semua keluarga saya, bayangin 5 keluarga. Saya arahkan, tiba-tiba yang paling besar bilang begini, kamu tuh imam keluarga kita. Makasih ya, kamu sudah menggiring kami dengan sangat baik. Saya gini, kok bisa ya? Padahal dia tidak ikutin kita loh, tapi dia tahu imam. Dan saya bersyukur, ikuti Tuhan. Sekalipun saya merasa kalau tidak pelayanan tuh kayaknya kurang afdol. Saya merasa, pulangnya ketemu sama Samuel sama tim. Duduknya di depan lagi. Saya bingung gini, kok bisa ya? Oh ya udah, apa yang mereka layanin, saya juga terima, udah selesai melayani di Australia gitu ya. Jadi itu luar biasa. Jadi yuk, kalau engkau belum merasakan cinta, kau bilang gini, Tuhan, ajari aku mencintaimu. Itu yang Nancy angkat. Ketika dia dengar khotbahnya ibu, lagi dia remaja. Dia bilang, Tuhan, aku gak mau kenal engkau hanya dari kata mami. Tapi aku mau kenal engkau seperti hambamu bilang. Aku mau kenal engkau dengan secara sendiri pribadi. Dan dia kenal Tuhan secara pribadi. Bilang, Tuhan, ajari aku mencintaimu. Ajari aku menikmati cintamu. Ajari aku, setiap hari ngomong begitu. Nanti tiba-tiba Tuhan akan bicara dengan cintanya. Mungkin penglihatan, mungkin mimpi, mungkin kau rasakan. Dia sangat dekat dan cintanya menutup semuanya. Gak ada kesedihan, gak ada luka. Cintanya membasuh semuanya. Yang kelima, punya trust level. 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 14. Datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya sedang lawanmu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, tetapi biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Apapun jangan putusin sendiri, biarkan Tuhan yang memutuskan untuk kita. Lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia lain. Dan itu gak enak, tapi percaya. Itu yang membuat saya punya ayat Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu yang membuat saya menang. Membalikan keadaan setiap kali saya lewatin. Sampai 13 tahun yang lalu lihat rumah terbakar, saya tidak panik. Karena saya tahu Tuhan turut bekerja. Saya lihat rumah saya habis. Saya lihat anak saya gosong. Itu saya tahu Tuhan bekerja. Saya tidak salahkan siapa-siapa. Saya bahkan tidak salahkan Tuhan sampai hari ini. Karena saya memilih percaya. Memilih percaya. Bapak Ibu, kalau kita punya iman percaya, dikatakan apa? Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak baca firman agak susah ya tuh Bapak Ibu. Bacalah firman setiap hari, dari nggak ngerti tiba-tiba ngerti. Tadi ada yang khotbah kan ya? Tadi ada yang khotbah lewatin, kok tiba-tiba saya lupa. Sesuatu terus akhirnya jadi, bicara aja terus jadi. Jadi kita ini cuma minta sama Tuhan. Ya, nextnya step ke-6 adalah punya pengenalan. Mengenal hati, bahasa dan selera. Bapak Ibu, kita ini mesti kenal. Dulu saya pikir kalau Tuhan bilang gini, aku berterus terang, kata ibu kan selalu cerita gini. Tuhan itu selalu berterus terang sama saya, galak banget. Saya dulu ngomongnya begini loh, orang yang dekat sama ibu aja bilang gini, ibu koleris sih. Jadi cara Tuhan juga koleris. Kalau saya mungkin enggak gitu. Tapi satu hari Bapak Ibu tahun 99, saya lagi berjarak sama Tuhan gak sadar. Tiba-tiba Roh Kudus gini. Matius 7 kan mengatakan, hai engkau pembuat kejahatan yang sudah ini, sekarang ini aku berterus terang kepadamu. Katanya kan begitu kan ya ayatnya. Terus saya gini, waduh ini mirip ibu deh. Saya bilang begini, hari itu kan disuruh minta sumpah sama perjanjian. Ingat ya, Tuhan aku gak mau. Jangan biarkan aku diem-diem kayaknya disayang Tuhan. Tiba-tiba ternyata aku dibuang, diludahin, dibuang,
di, di, dimuntahkan. Terus saya bilang gini, Tuhan tolong Tuhan, aku gak mau. Lebih baik engkau jewer aku, lebih baik engkau pukul aku daripada aku pikir. Aku masih berkenan, tiba-tiba aku ini udah gak berkenan. Terus saya gimana ya Roh Kudus, semua appointment dulu kan saya masih ngajar konsultan. Saya ganti semuanya jadwalnya, saya dalam 7 hari apa 8 hari, Nita itu yang bangun maligainya, saya duduk di situ kalau malam. 3 jam saya doa, nyembah, ajak yang lain-lain. Sampai H-4 ibu bilang begini nih, aku mau nengokin semua tempat, apakah Tuhan hadir? Terus waduh Tuhan hadir. Ini bayangin ya, saya suruh ituin maligai. Maligai kalau gak ada Tuhan sama aja bohong. Saya gini, aduh Tuhan, bentar ya Bu, jangan pagi-pagi Bu, sore aja Bu. Gitu ya. Terus saya siap-siapin semuanya, tiba-tiba ibu datang nih. Wah datangnya gak tanggung, seluruh MOG, seluruh choir, seluruh apa. Waduh ini keras berat ini, datang semua. Begitu baru 1 lagu, saya ini udah nangis terus jengking sama Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, lihat orang-orang yang hadir nanti tanggal pas ulang tahun, pernikahannya Joshua dan Kesia kan. Mereka butuh engkau Tuhan, jangan lihat aku deh Tuhan, lihat orang-orang yang datang. Tiba-tiba ibu baru 1 lagu MOG loh. Saya kaget, ibu bilang gini, aneh ini Maligai sudah terkonek ke surga ya Bu, ingat. Dan itu sampai hari ini. Alirannya juga, lah itu saya bilang gini, itu akibat pertobatan. Itu mengenal Tuhan. Mengenal pertobatan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Lalu di Keluaran 33 ayat 1 dan 3, 11, 13, 15, 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah engkau dan bangsa itu ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, beginilah Musa yang kenal Tuhan. Dia ngomong baik-baik. Dia bilang, Tuhan lebih baik kita gak berangkat daripada engkau tidak menyertai. Tapi gak mungkin marah-marah. Tuhan gak mau pergi. Kalau engkau tidak menyertai aku gak mau pergi. Nah itu namanya pakai ngambek. Tapi kalau gini, Tuhan jangan biarkan kami pergi tanpa engkau. Bukankah semua orang tahu karena ada Tuhan Yahweh, Tuhan Israel, bangsa Israel yang selalu menolong. Dan itu Tuhan, itu namanya menghimbau. Karena kita kenal. Ya, satu lagi nih, saya dulu nih ya dekatnya sama Pak Yusak kan. Saya ini kalau ada apa-apa suka telepon. Nah kalau saya telepon saya bisa rasa ini moodnya lagi apa. Kalau moodnya lagi jelek jangan ngomong panjang-panjang. Tapi kalau lagi enak terus saya dipanggil sama bos, saya bilang gini, sebentar ya Om lagi dipanggil, saya taruh. Nanti bosnya gak ada, saya taruh, sambung lagi saya cerita. Beliau bisa dengerin loh. Tapi kalau lagi jangan ngamut, jangan berharap ngomong bisa dihentak. Begitupun Tuhan kalau lagi ngamut, senangkan Tuhan dulu. Dengan apa yang bisa kita lakukan yang Tuhan suka. Hari ini Bapak Ibu, semua udah dapat bunga? Tadi kan Ibu bilang ya dapat bunga yang di Arab itu. Banyak banget ya. Tadi bunga rose kan ya Bu? Ini, nah persis kayak begini nih. Tapi kita dapat satu-satu. Sebetulnya gini, kemarin kan saya lagi di Australia. Ini semua lagi rundingan, saya lagi pelayanan. Saya lagi bingung nih, apa ini makanan apa lagi nih. Katanya iya disuruh Pak Luki, apa ya. Terus saya tiba-tiba inget bunga. Tuhan bilang gini, kamu kan masih ada bunga di Maligai. Saya bilang gini, udah pakai bunga yang sudah direndam di Maligai. Nanti kita akan minta impartasi. Ya, minta impartasi. Kita akan, Nita yang ikut ke Arab sama Ibu. Ayo Nit. Kita akan doa supaya kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Gak usah terlalu susah-susah dulu. Bapak Ibu baca firman, kalau belum bisa sama banget 3 pasal. Baca 3 pasal, setiap mau baca bilang gini. Seperti Lukas 24 ayat 45 berkata, buka pikiranku. Supaya aku mengerti dari firman yang ku baca. Terus punya waktu begitu bangun pagi, bilang terima kasih, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi. Apapun masalah kita,
tanya Tuhan dulu, jangan diolah pakai otak. Saya selalu pakai tanya Tuhan. Karena saya belajar dari Pak Yusak. Pak Yusak itu hampir tidak pernah tidak tanya Roh Kudus. Ya, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Saya bersyukur punya Nancy. Dari dia kecil ikut saya. Saya pernah beli washing machine, tahu mesin cuci? Saya pikirkan karena kebutuhan ya, nggak usah nanya lagi. Terus saya telepon dia, kakak nanti ada tukang mesin cuci datang ya. Tahu nggak dia tanya apa? Mami sudah tanya Tuhan. Alah, ini ada nabi kecil di rumah. Oh iya lupa tanya Tuhan. Karena kita ini kadang-kadang kan merasa itu kan kebutuhan, nggak nanya lagi. Tapi saya belajar sejak itu selalu tanya Tuhan.